Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavo Sukacita. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam perjanjian baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 32 dan ayat 33. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Yesus, di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan di saat ini, sekali lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 32 dan 33. Perikop pembacaan adalah pejabat istana dari Ethiopia. Ayatnya yang ke-32. Nas yang dibacakan itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah semua kita yang membaca, mendengar, dan yang melakukannya. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan kita di saat ini adalah memperkenalkan Kristus lewat hidupmu. Ayat 32 dan ayat 33 ini merupakan penjelasan Filipus kepada sida-sida, di mana mereka membacanya tetapi mereka tidak mengerti apa yang terdapat dalam pembacaan firman itu. Sehingga lewat kisah Filipus dan sida-sida ini, sesuai dengan tema kita hari ini, memperkenalkan Kristus lewat hidupmu. Filipus, Tuhan menyuruhnya untuk pergi berjumpa dengan para sida-sida untuk ada maksud dan tujuan Tuhan, yaitu supaya sida-sida ini mengerti atau lebih mengenal tentang siapa itu Yesus. Dan dalam ayat 32 dan 33 ini, Filipus sedang menjelaskan atau sedang memperkenalkan Kristus atau Yesus Kristus kepada sida-sida. Nah, tema kita memperkenalkan Kristus lewat hidupmu. Filipus Tuhan pakai untuk memperkenalkan Kristus kepada sida-sida. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Memperkenalkan Kristus lewat hidup kita. Berarti apapun tugas tanggung jawab kita, kehidupan kita setiap hari, kita pakai untuk bersaksi atau memberitakan atau memperkenalkan Kristus, atau boleh dikatakan membawa orang lain untuk memperkenalkan Kristus. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, hidup kita diisi setiap hari, kehidupan kita setiap hari diisi untuk memperkenalkan Kristus kepada siapapun yang kita temui. Kita mulai dulu dari lingkup yang paling terkecil, yaitu dalam kehidupan keluarga. Bagaimana kehidupan keluarga kita sebagai suami dan istri, sebagai orang tua, sebagai keluarga Kristen, memperkenalkan Kristus dalam kehidupan kita setiap hari kepada orang lain. Ya, yang paling terdekat tetangga kita, bagaimana cara hidup kita tunjukkan kepada orang-orang. Bagaimana kita hidup di dalam Kristus, itu juga sebuah kesaksian dengan cara hidup kita setiap hari. Hidup baik bertetangga satu dengan yang lain, atau dengan kehidupan kita setiap hari, ataupun dimanapun kita pergi dan berada, entah itu di tengah-tengah pekerjaan, apapun yang kita lakukan, kita harus memperkenalkan Kristus lewat pekerjaan kita. Berarti kita akan bertanggung jawab, kita akan setia, taat, melaksanakan tugas pekerjaan kita dengan baik. Itu juga merupakan sebuah kesaksian kita kepada orang lain. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, perkenalkan Kristus lewat hidupmu, itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus, yang telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tugas kita memberitakan, menyampaikan, memperkenalkan Kristus kepada semua orang, kepada siapapun, baik yang ada dekat dengan kita maupun yang ada di sekeliling dengan kita. Perkenalkan Kristus lewat kehidupan kita setiap hari, cara hidup kita setiap hari,
kita sementara memperkenalkan Kristus sebagaimana Filipus memperkenalkan Kristus kepada sida-sida, dan akhirnya mereka memberi diri mereka untuk dibaptis. Bapak Ibu sahabat Kleafos yang Tuhan Yesus kasihi, dari kisah Filipus dan sida-sida ini kita belajar bahwa mari kita taat dan setia seperti Filipus. Ketika Tuhan suruh dia pergi dan dia melaksanakan tugasnya dengan taat dan setia. Dan mari kita belajar seperti sida-sida. Mereka sekalipun sibuk dengan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka, tapi mereka punya kerinduan untuk mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, dan mempunyai kerinduan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan bagian terakhir mengingatkan kepada kita bahwa kita perlu orang untuk mengartikan firman bagi kita, sebagaimana sida-sida ini mempersilahkan Filipus untuk menjelaskan pembacaan atau firman yang mereka baca dan tidak mereka mengerti. Itu berarti kita butuh datang dalam persekutuan, kita butuh mendengar firman, kita butuh pengertian, atau kita perlu datang dalam persekutuan beribadah, dan disitulah firman itu akan diartikan oleh juru bicaranya Allah, sehingga kita akan paham, kita akan mengerti, sehingga kita mampu menjalani kehidupan kita, tugas tanggung jawab kita dimanapun kita pergi dan berada. Sekali lagi Bapak Ibu sahabat Kleafos yang Tuhan Yesus kasihi, ingatlah bahwa hidup kita dipakai untuk memberi kesaksian atau untuk memperkenalkan Kristus kepada semua orang. Kiranya firman Tuhan memberkati kita di saat ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami baca dan kami renungkan. Tuhan mengingatkan kami bahwa hidup kami dipakai Tuhan untuk membawa orang lain mengenal Kristus lebih dalam lagi, dan terlebih kami punya kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Tuhan tolong kami agar di sepanjang hari ini kami sekalian ada dalam berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.